Halo semua, di sini kami ingin memberikan edukasi mengenai pendidikan kesehatan yang berjudul tuberkulosis atau TB guna memenuhi tugas mata kuliah pendidikan dan promosi kesehatan dengan dosen pembimbing Ibu Nurse Desti Puswati MCAP. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ade Maharani, Ayu Lestari, Cici Kristiani, Reza Juliantika, Widiawati, Yayet Rahmayanti. Sebenarnya tuberkulosis itu apa sih? Nah, tuberkulosis atau yang sering dikenal dengan TB adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut dapat masuk ke dalam paru-paru dan mengakibatkan pengidapnya mengalami sesak napas disertai batuk kronis. TB adalah salah satu penyakit yang menduduki peringkat kedua dalam daftar penyakit yang paling banyak menyebabkan kematian setelah COVID-19. TB adalah penyakit yang menular secara droplet, yaitu ketika seseorang tidak sengaja menghirup percikan ludah dari orang lain pengidap TB ketika batuk atau bersin, sehingga risikonya cukup tinggi. Penyebab TB paru. TB adalah penyakit yang disebabkan oleh adanya infeksi bakteri, tepatnya Mycobacterium tuberculosis. Tahap infeksi bakteri pada pengidap TB melewati 3 tahapan, di antaranya sebagai berikut. Pertama, infeksi primer. Tahap ini terjadi saat udara yang mengandung bakteri penyebab TB terhirup oleh hidung atau mulut hingga masuk menuju paru-paru dan berkembang biak. Kedua, infeksi laten. Ketika bakteri mulai berkembang, sistem imun akan melakukan perlawanan. Ketika sistem imun berhasil melawannya, maka bakteri akan tertidur dan tidak aktif menginfeksi, sehingga orang yang terinfeksi tidak akan merasakan gejala apapun. Ketiga, infeksi aktif. Sebaliknya, saat imun tubuh tidak berhasil melawan bakteri yang masuk dan berkembang biak, maka bakteri akan bebas menyerang sel-sel sehat pada paru-paru. Kondisi ini akan membuat pengidapnya merasakan gejala. Gejala TB paru. Ciri-ciri TB paru yaitu sesak nafas, batuk berlangsung lama hingga lebih dari 3 minggu, batuk berdarah, dada terasa nyeri. Selain itu, gejala yang biasanya muncul demam, menggigil, mudah merasa lelah, berat badan turun drastis, nafsu makan menghilang, dan berkeringat di malam hari. Selanjutnya, diagnosis TB paru. Beberapa tes yang umumnya dilakukan untuk pemeriksaan penyakit TB paru. Yang pertama, tes darah. Melalui tes darah, dokter akan mengukur reaksi sistem kekebalan tubuh terhadap bakteri Mycobacterium tuberculosis. Dari tes ini akan diketahui apakah seseorang memiliki TB laten atau aktif. Yang kedua, tes dahak. Setelah melakukan ronsen dada dan dokter menemukan indikasi TB, maka akan dilakukan tes dahak untuk mengetahui obat yang cocok bagi pengidapnya. Yang ketiga, tes Mantoux. Tes ini menggunakan alat bernama TST, Tuberculin Skin Test, untuk menyuntikkan zat tuberkulin di bawah kulit lengan. Kemudian, dalam 48 jam sampai 72 jam, dokter akan memeriksa pembengkakan pada posisi penyuntikan. Bila timbul benjolan merah pada ukuran tertentu, maka seseorang dinyatakan kemungkinan positif TB. Komplikasi penyakit TB paru. Saat seseorang mengidap TB paru dan tidak mendapatkan penanganan yang tepat, maka kemungkinan komplikasi bisa terjadi. Seiring perkembangannya, bakteri TB paru tidak hanya menginfeksi paru-paru tetapi juga bisa menyebar ke bagian tubuh lainnya. Beberapa komplikasi yang mungkin dialami oleh pengidap TB paru adalah sebagai berikut. 1. Kerusakan sendi. 2. Kelainan pada jantung. 3. Nyeri punggung. 4. Masalah pada ginjal dan hati. 5. Peradangan selaput otak atau meningitis.
Pengobatan TB paru. Meski beresiko fatal, namun TB adalah penyakit yang masih bisa disembuhkan, asalkan melalui penanganan secara tepat. Biasanya, dokter akan menganjurkan pengidap TB paru untuk mengonsumsi obat selama 6-12 bulan. Obat TB paru umumnya mengandung jenis anti-tuberkulosis, yaitu antibiotik yang khusus digunakan untuk mematikan infeksi bakteri TB. Pengobatannya sendiri terdiri dari 2 tahap, yaitu intensif dan lanjutan. Sebelum mengakhiri video ini, saya akan memberikan sedikit motivasi untuk kita semua, yaitu jika kita sehat, kita punya tenaga lebih untuk menghadapi tantangan. Pastinya bisa lebih lama hidup bersama orang-orang tersayang. Sekian edukasi kami mengenai pendidikan kesehatan yang berjudul tuberkulosis atau TB. Semoga bermanfaat. Terima kasih.